Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami di Telisik Misteri Malam. Kali ini kita ngapain, Bang? Ya, jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol doang sih ya sama kita kru nih, kita kenalin kru karena kan dari kemarin tuh banyak banget ya yang nanyain kita itu krunya nih di balik layar siapa sih gitu. Karena kan hostnya banyak ada yang komentar gini juga, ini suaranya suara kameramen nggak kelihatan gitu. Padahal kan kita kan di belakang kan, nggak mungkin kelihatan ke depan. Terus banyak juga yang nanya, terkadang itu mindset orang yang yang berkecimpung lah mungkin di dunia horor, kayak mungkin pada menyamakan kayak kita anak sama indigo mungkin ya, punya dunia sendiri atau apa gitu. Enggak kok, kita komunikasi kita sama kayak orang biasa aja gitu. Makanya kita buat ini sekalian kita mau cerita-cerita nih pengalaman kita kan udah 4 tempat ya, kita juga mau sharing nih ke teman-teman semua gitu kan. Ya kenalin kan, ini udah tau lah host kita gitu kan, ini host kita gitu kan, mungkin udah banyak yang kenal gitu kan, lagi cari lowongan juga untuk pendamping, kali aja ada yang berminat gitu kan. Ya. Kita dulu ya, kita yang itu. Yang itu juga harus perlu ya. Iya, perlu. Kita sebagai teman baik mensponsori gitu kan. Nah, ini ada Dimas ya kan, adanya itu ada Duri, ini ada Abdi ya kan. Nih kameramen 2, saya Wisnu yang edit, terus kameramen 1 gitu kan. Intinya tujuan dari sini tuh kita bikin segmen ini tuh karena ya memang banyak banget pertanyaan dari secara langsung, bahkan dari follower juga yang akan kita bahas ya di sini ya. Iya. Benar. Nah, terutama kita mau cerita, kadang banyak orang nggak percaya gini loh. Secara banyak dari interaksi kita, dari host kita berdua dengan interaksi mata batin, kadang yang berbeda. Berbeda gitu. Jadi ini bohongan atau beneran sih gitu kan? Yang nih ngeliat tapi kita nggak ngeliat apa-apa gitu kan. Kita cuma nangkep satu kejadian yang cuma ini doang ya. Ada yang tuh ya, yang bersih bayang hitam gitu kan. Nah, habis itu kita mau pertama yang akan kita bahas adalah mata batin itu sebenarnya seperti apa sih gitu loh. Kenapa orang bisa lihat, orang nggak bisa lihat? Apakah memang mata batin itu selalu terbuka atau memang ada waktu-waktu tertentu? Kayak misalkan orang indigo atau ada orang berkelebihan, apakah setiap hari benar-benar dia bisa ngeliat aktivitas atau enggak, atau kayak gimana gitu. Mbak silahkan untuk kedua kita yang mungkin untuk jawaban pertama bisa diwakilin sama abang saya. Iya, bisa diwakilin ya. Ya gini, kalau menurut saya mata batin itu nggak selamanya itu terbuka, ada saatnya itu terbuka, ada saatnya itu kita benar-benar nggak bisa ngeliat mereka. Jadi yang kita ngeliat mata batin itu bukan mata yang ada di kepala, tapi yang ada di batin kita. Kita merasakan energi mereka, bentuk mereka itu seperti apa gitu. Ya, benar. Jadi asalnya tuh semuanya dari kebatinan. Dari kebatinan. Ya, dari indera penglihatan kita memancarkan bentuk mereka seperti apa. Iya. Gitu kan. Nah juga cukup banyak, ini mah settingan kali, kita nggak ngeliat apa-apa gitu kan. Karena emang langka banget, susah gitu ya untuk. Tapi namanya mata batin itu tidak harus secara batin doang. Kadang makhluk jin itu bisa memperlihatkan dirinya sendiri. Jadi tergantung dari si jinnya itu. Tergantung dari si jinnya juga. Jadi mau misalkan nih yang udah biasa ahli spiritual ingin melihat sosok jin, itu kan otomatis harus ada ilmu kebatinannya, terus pertama harus ada tenaga dalamnya atau merasakan indera perasaannya. Cuman kalau sosok jin tersebut ingin menampakkan tanpa melakukan hal tersebut, ya jelas pasti bisa kelihatan. Jadi namanya jin itu bisa dilihat tergantung dari jinnya dan tergantung dari kitanya gitu. Jadi kayak ibaratnya sinerginya berkesinambungan gitu ya Bang? Iya. Antara dari masuk makhluk astral juga dan dari ibaratnya yang memiliki kelebihan lah, intinya kayak gitu ya. Jadi mungkin dari teman-teman yang ngerasa ini penampakan kita dikit tuh, mungkin channel-channel lain berhasil nampakin gitu kan. Kita sih memang selama syuting kita udah dari opening juga kita udah bilang gitu kan, kita emang secara fakta gitu, kita nggak bikin-bikin tanpa ada gimmick. Bahkan kayak adegan yang kemarin Banten. Coba kita eksplor tempat lain. Mau dipanggilin nggak? Oh, demi Allah.
tutup sendiri. Enggak. Kebanting teh, nggak mungkin begitu teh. Demi Allah itu. Pintu kebanting tuh ya bener-bener kebanting, kita nggak perlu kita di belakang ngebanting gitu, terus Itu tiba-tiba masalahnya, iya terus ada baru mulai syuting udah gitu kayak di konveksi kan, kita lagi ekspor tiba-tiba ada suara ngejerit gitu kan, itu Iya. bener-bener yang di pabrik konveksi itu yang solatif goyang tuh. oh iya itu bener-bener karena ya memang kita secara fakta gitu, kita nggak ada yang dibuat-buat, nggak ada yang dilebih-lebihkan juga gitu kan. Jadi sobat misteri yang harus kalian tahu, di channel kami ini nggak ada yang namanya hoax atau yang namanya manipulasi. Jadi kita menerapkan sistem kejujuran, sistem untuk meluruskan hal apa? Hal yang tidak benar selama ini Yang ada di kalangan masyarakat gitu, tentang mau itu pun ilmu kebatinan, tentang goib, tentang ritual yang banyak sekali masyarakat itu disalahgunakan dan salah kaprah. Iya. Jadi memang awalnya kita bikin ini memang kita mau meluruskan itu kan, karena emang ada banyak banget kita nggak usah jauh-jauh dah, di lingkungan sekitar kita juga banyak itu. Iya. Ada yang orang yang terlalu menggoibkan sesuatu, menghilangkan logika. Gitu Tujuan kan. kami pun tidak hanya di bidang goib, kayak setiap kami eksplor, setiap ada gedung yang dicoret-coret, kita kan mengedukasi, ya nggak bang? Nah, jadi ya kita bukan sekedar goib doang, tapi kita semuanya ini berpetualang. Emang pernah tuh kejadian lucu yang di gedung konveksi kan, kebetulan adik saya dan kamera 1 kan udah maju duluan, yang tersisa tinggal saya sama kamera 2. Itu tiba-tiba ada benda suara jatuh, saya kaget sama kamera 2. Gimana tuh? Yang dari atas. Yang dari atas ya. Wah, Itu lantai. Gila. dari atas. Yang atas itu loh yang Ingat ya, yang kan gua sama Dimas udah di depan, terus kalian masih di belakang kan, stay Iya. kan. Di sini yang nunggu di sini itu ada sosok hitam, ada juga sosok wanita, tapi ya mungkin ini penunggu asli sini yang dulunya menempati tempat ini. Sepertinya sedikit ada interaksi di sini. Beta sama si Eka yang kemarin kebetulan ini mediator kita kan lagi di belakang gitu kan, karena kan kita nggak mau, walaupun tim kita berempat sama mediator, kita nggak mau satu frame tuh terlalu banyak orang gitu kan. Nah pas saya sama Dimas lagi di depan jendela, mereka bertiga sama mediator Ada stay di benda jatuh belakang, yang di atap itu kan. Lagi ngobrol posisinya kan, Itu nggak sempat kerekam sih. Iya, nggak terekam sih. lagi ngobrol. Bet, kalau kalau ada apa-apa nih, pasti pada kaget nih. Tiba-tiba ada suara benda jatuh. Iya. Terus Ngeselin. Iya, karena kita mutusin untuk bikin channel ini ya memang cukup banyak lah penyimpanan, bahkan manusia tuh malah lebih takut sama goib dibandingin sama sang pencipta ya. Benar. Malah Kebanyakan manusia itu takut sama jin. Apalagi kayak kamar sendiri aja nih, kalau gelap pasti kalian takut. Kalian pernah nggak ngerasain kayak gitu sobat misteri? Bahkan ibaratnya lebih takut loh sama sang pencipta gitu loh. Jadi sebenarnya namanya jin itu nggak harus ditakutin. Namanya jin itu kan musuhnya manusia sebenarnya. Karena asal sifat dasarnya jin itu menipu ya. Manipulasi untuk menyesatkan. Dan ini juga ada pertanyaan juga nih bang, kan mungkin kan karena abang berdua nih punya kelebihan gitu kan, maksudnya bisalah berinteraksi sama mereka atau mungkin bisa melakukan pengisiran. Kira-kira bisa nggak sih manusia biasa yang bisa dibilang tidak punya kelebihan seperti kalian berdua untuk mengusir bisa dibilang jin gitu, misalkan di satu kamar gitu diganggu tanpa harus punya kelebihan gitu? Bisa, apakah manusia semua manusia itu dalam Al-Quran pun sudah jelas dan banyak ayat yang untuk mengusir jin dalam Al-Quran. Contoh kayak ayat kursi itu kan untuk memanaskan jin agar jin itu merasa panas dan pergi dari tempat tersebut. Tapi tetap sebenarnya jin itu bisa takluk dengan hati yang kuat. Apabila manusia dengan hati yang kuat, dia berani dengan jin tersebut bakalan takut dengan kamu.
Jadi ibaratnya dari kalau misalkan manusia itu merasa tidak takut, misalkan kita jalan nih, kita pulang kerja malam gitu kan, kita ngelewatin satu jalan yang sepi gitu, kita nggak ada rasa takut aja, sebenarnya kita udah bisa ngusir mereka gitu ya. Benar. Karena jin itu menyerap energi rasa takut manusia. Jadi dari rasa takut manusia itu mereka punya energi yang mengganggu kita. Nah, rasa takut itulah yang berlebihan yang dimanfaatkan oleh bangsa mereka. Jadi bangsa jin ini memanfaatkan aura negatif dari tubuh kita, aura negatif dari hati kita. Apabila kita takut dengan jin, jin tersebut malah makin seneng. Malah makin seneng tuh. Iya, makanya kalau kita di tempat angker atau tempat yang kosong itu yang perlu dijaga adalah etikanya. Nah, ini ya buat sobat misteri, ke tempat manapun, tempat yang seperti apapun, harus menjaga etika. Kenapa? Karena dengan menjaga etika itu kalian akan bisa terjaga, bukan begitu Bang? Iya, betul. Berarti analoginya gini, kayak misalkan ada orang asing bertamu nih ke rumah kalian. Kalau orang asing itu bertamu ke tempat kalian memiliki adab tata krama gitu, salam, assalamualaikum, atau mungkin yang beragama lain ada salamnya juga gitu kan. Dengan hormat main ke rumah orang gitulah, kita bertamu ada adabnya, pasti tuan rumah juga akan menyambut gitu kan. Tapi ketika misalkan kalian bertamu ke rumah orang, gubrak pintu, woi gini ya. Benar. Jangankan mereka gitu, kita pun pasti marah gitu loh. Jadi banyak juga, kita sering banget ya, berapa kali kita syuting itu, kita survei itu kita ditolak. Selalu ada berapa ya ditolak kayak gara-gara pernah kejadian ada yang seperti ini, ada yang datang tanpa izin terus ke suatu tempat, mungkin mereka mengacak-ngacak, menantang kali ya, menantang sampai. Jadi kita sudah banyak mengeksplor banyak tempat. Terkadang itu ada beberapa tempat yang tidak bisa kami eksplor. Nah, itu dikarenakan yang tadi Bang Wisnu sebut, ada YouTuber lain yang menantang dan akhirnya menjadi kerusakan di bagian gedung tersebut. Jadi ya sebenarnya selama kami eksplor juga ada plus minusnya gitu. Ada plus minusnya. Jadi buat sobat misteri, kalau misalnya kita mau eksplor atau berkunjung ke tempat-tempat yang kosong, tempat-tempat yang dianggap angker lah sama orang sekitar, kita harus punya etikanya gitu loh. Kita nggak boleh sok jagoan, karena emang kita hidup itu berdampingan dua alam, alam nyata dan alam goib. Berdampingan ini bukan berarti kita harus menghormati jin dan menakuti jin, bukan. Berdampingan ini ya jin ya alam goib, ya manusia di alam nyata. Jadi cukup saling apa ya? Cuman ibaratnya satu alam, cuma beda dimensi doang gitu kan. Jadi bukan untuk menghormati, bukan untuk ditakuti jin itu. Ingat itu sobat misteri. Ya soalnya kan juga banyak yang bilang, kok nggak, kebanyakan kan channel lain. Ya saya nggak mau sebut channel mana gitu kan, karena banyak juga yang datang nantang apa gedor gitu. Banyak bilang, kok tantang dong biar keluar semua, gimana kok tantang dong gini, kok nggak ada yang masuk kamera gitu kan. Dan satu lagi yang tadi saya bilang, jin itu bisa terlihat tergantung dari si jinnya, dan bisa terlihat oleh mata tergantung dari kitanya. Nah, untuk di kamera ini agak susah untuk masuknya. Jadi sosok jin ini agak susah untuk menampakkan di kamera. Kenapa? Karena di kamera ini ada ruang dimensi lain. Nah, dan mungkin dari jin itu tidak mau untuk terlihat di kamera. Jadi jinnya udah canggih ya? Udah canggih deh. Emang deh. Gimana Bapak Jin? Jadi Bapak Jin. Gimana? Saya juga sama seperti kalian. Ya, mungkin dari kalian ada yang ngerti goib, ada yang enggak. Kalau dari saya sendiri, saya kurang mengerti goib gitu. Jadi tujuan podcast kali ini mungkin lebih sedikit menjelaskan dari hal goibnya, mungkin dari telusuran kita sendiri, itu tujuan yang ngapain. Jadi yang penting di sini kita selalu istilahnya selalu taat sama Allah, percaya sama akan ciptaannya, gitu aja. Nah, kalau misalkan kalian bilang kok nggak pernah masuk kamera, sebenarnya
ketika di lokasi syuting tuh banyak banget kejadiannya. Ibaratnya Banyak banget. dari mereka berdua yang punya kelebihan, di kita orang yang kameramen di balik layar yang orang biasa aja, itu banyak sebenarnya yang kelihatan dari mungkin suara, bahkan sosok tuh sempat ada yang di atas kan waktu itu pocong kalau melihat gitu. Yang di area Medika yang paling mencekam bagi saya. Iya, jadi selama itu emang Iya. itu ya. Jadi selama itu kan maksudnya saya yang menjaga kru, dan ada warga setempat yang kadang ikut dengan penelusuran kami gitu. Jadi nggak hanya tim kami doang gitu kadang-kadang. Jadi ada beberapa lokasi itu kita ada warga setempat yang ikut pengen tahu goib itu seperti apa sih. Nah kita juga kalau warga setempat ikut, kita mengedukasi mereka supaya ini dan menjaga mereka dari gangguan. Nah yang di area Medika itu saya dibilang cukup kewalahan, ya cukup kewalahan karena jadi tadi sosok yang maksudnya nantangin itu sosok apa ya? sosok tinggi hitam bertanduk bermata merah. Dia penghuni lantai 3. Penghuni lantai 3 yang tadi ngikutin kita sepanjang perjalanan. Dia bertanya sama saya, mau apa kalian kesini mengganggu tempat kami? Ya, semakin kuat kayaknya kita perlu mundur mencari tempat aman, karena yang sosok hitamnya ini mulai resek. Punggung saya sudah berat. Dari tadi dia menantang saya. Ada suara tadi barusan. Suara kayak mukul botol. Kalian hanya bisa nunjukin suara-suara aja. Hah? Itu kemampuan kalian? Hanya suara-suara aja. Ya, saya di situ di area Medika tuh cukup pucat. Iya. Keringat dingin. Saya selalu sama kamera 1 dan 2 itu kita break dulu ya, dan itu emang energinya cukup kuat. Iya, sampai pucat, sampai kucel. Enggak, kalau kucel kayaknya udah bawaan ya maksudnya. Jadi sobat misteri, channel kami ini menelisik bukan mengusik. Iya, menelisik. Itu yang harus kalian pahami. Coba ntar dulu. Tadi kan dari Bang Duri menyebut energi di suatu lokasi. Nah mungkin ada yang nggak tahu nih energi apa. Energi apa gitu. Tuh. Jadi energi itu yang bisa dirasakan oleh indera perasa, bahkan sama yang orang awam pun mereka bisa merasakan. Iya benar. Nggak hanya orang yang punya kelebihan khusus dia bisa merasakan, tapi orang awam pun bisa merasakan. Contoh hal kecilnya adalah ketika kita merasakan merinding. Nah itu ketika manusia merinding itu ada gesekan dua energi yang berbeda. Iya. Nah, itu hal yang kecil aja, orang awam sebenarnya bisa merasakan kehadiran mereka dari indera perasa mereka, dari kulit kita gitu, kita merasakan energi itu bisa karena emang kita hidup berdampingan. Jadi ciri-ciri jin ada di sekitar kita itu banyak ciri-cirinya. Ada yang merinding. Jadi misalkan ada seseorang merinding, nah itu bisa jadi ada jin di sekitarnya. Nah terus kadang juga jin itu ada di sekitar kita apabila ada bau-bauan, contohnya seperti kayak bau minyak atau bau menyan atau bau terasi atau bau amis, darah. Bau darah. Nah itu orang awam pun bisa merasakan itu. Yang beberapa kali kita syuting ya, misalnya 2 kameramen kita gitu kan, maksudnya orang awam lah. Mungkin mereka bisa bercerita tuh dari pergesekan energi seperti apa gitu kan, yang lebih jelas kan. Kalau saya kan bisa merasakan karena emang ada ilmunya, ada kelebihan dan kadang juga bisa melihat. Tapi 2 kameramen kita termasuk orang yang awalnya tidak tahu tentang goib. Iya. Nah coba boleh diceritakan Pak tua amatnya pakai bapak gitu kan, bahkan tuan lu gitu kan. Situ tua Pak Mbak. Kalau yang saya rasain itu kebanyakan ya energinya melinding udah pasti. Kedua, ketika ada makhluk yang tidak suka sama kita, biasanya itu anggaplah makhluk di sebelah kanan gitu, kita tangan atau bagian belakang itu panas tapi sininya enggak. Iya. Nah itu
kata menurut Duri dalam spiritual itu terjadi pergesekan energi gitu ya. Ada rasa tidak suka mereka salurkan ke kita gitu loh. Kebanyakan itu terus mual-mual juga ya waktu itu. Ya. Mual-mual juga itu termasuk interaksi gesekan antara negatif dengan positif. Jadi aura jin dengan aura manusia. Karena kan kita memang ada jiwa dan ada raga gitu kan. Jadi ibaratnya ketika jiwa kita juga kena, raga kita juga otomatis indranya juga bisa gitu, merasakan. merasakan. Gimana menurut Bang Abdi nih, maksudnya sebagai orang awam gitu, selama kita proses syuting gitu kan, mungkin bisa diceritakan kepada sobat misteri ini apa sih yang selama ini dirasakan selama syuting gitu kan. Tadi kan Bang Wisnu kan sudah menceritakan gitu kan, gimana rasanya ke tempat horor, apakah serasa pulang kampung atau gimana gitu. apa ketemu saudara gitu kan dianggap saudara kayak main ke tempat keluarga gitu kan. Nah, kalau emang dari segi saat syuting itu yang saya rasain sih mungkin nggak ada. Cuman kalau dari kayak merinding ya kadang-kadang juga merinding. Kan soalnya posisi saya paling belakang. Tinggal sendirian. Ya, jadi kalau kamera yang untuk wide angle gitu ya, maksudnya yang lihat keliling sekitar dan goyang-goyang segi ya bisa protes ke Bapak Muhammad Abdillah. Saya lebih nggak kerasa apa-apa soalnya kan saya juga termasuk orang awam gitu. Terus kalau ada penampakan apa, kalau dikasih tahu ada penampakan apa, saya juga sekelibat juga nggak kelihatan sama saya gitu. Jadi pengalaman saya sih yang paling ini cuma suara-suara aja sih. Kalau dari pas survei itu pernah di Wingit kita diketawain ya. Iya, ketawain. Kita bahkan pas datang aja inget gak ya, tiba-tiba kita anginnya kenceng banget. Wah itu nanti yang di Wingit penasaran nih, nanti setelah podcast ini akan tayang yang di Wingit. Wah itu cukup parah. Sebenarnya kita udah parah. syutingnya udah lumayan lama Iya. sebelum buat podcast ini kita sudah syuting tapi masih proses editing gitu. Karena kan kemarin kita selama jadi selama lebaran kita break selama bulan puasa atau kita break dulu, dan lebaran pun kita sempat break beberapa minggu karena emang momennya healing sakral gitu kan. Fokus kita untuk ibadah. Kalau Ramadan kan jin kunci nggak ada bro. Nggak ada. Lalu kenapa masih ada? Saya kan saudaranya. Saudaranya ya. Bukan golongan, masih saudara. Saudara jauh gitu ya. Berarti gue mengakui dong. tapi jujur kalau yang bikin merinding itu yang tempat pesugihan. Yang mana tuh? Soalnya kita beberapa kali kan ada survei di tempat pesugihan dari rumah Pak Raden. Mungkin kita nggak ke situ soalnya dari kondisi bangunan udah hancur, sudah tidak layak. Terus di Wingit juga salah satunya termasuk pesugihan. Nah di situ lebih takutnya ke ini sih kondisi kita pas syuting. Mungkin kan kondisi bangunan kan udah tua. Jadi ditakutkan ada angin kencang atau mungkin secara struktur bangunan gitu takutnya ambruk ke kita lagi syuting gitu. Lebih takutnya ke situ aja sih kalau dari saya. Jadi ya kita selama syuting pun ada plus minusnya. Jadi ada minusnya di resiko dari bangunan. Jadi bukan sekedar dari goibnya. Jadi dari bangunan pun kita ada resikonya gitu. Sampai kram-kram kaki. Itu waktu survei Paraden ada yang sampai guling-gulingan itu ya. Iya. Demi pencinta misteri gitu kan. Saya survei sampai guling-gulingan gitu kan, jatuh emang postur badan saya berat. Iya. Cukup makmur. Tapi memang Cukup makmur sekali Pak. Tapi memang kalau boleh ceritain nih, maksudnya kita flashback gitu kan dari 4 terakhir. Kita pertama dari area Medika, terus konveksi, habis itu villa yang di Parung ya, sama yang terakhir ini yang baru ini di Rumah Sakit Banten. Iya kan. Dari
kita coba dah berbagi pengalaman dari area Medika dulu gitu. Yang di area Medika, karena kan waktu itu di area Medika hanya saya sendiri, adik saya tidak hadir karena waktu itu sedang sakit gitu kan. Itu di area Medika tuh kita baru datang, kita udah janjian sama yang tempat gitu kan, kita baru datang, kita langsung disambut bawa kopi. Saya tanya, kok ada bawa kopi tapi di dalam nggak ada Starbucks gitu kan? Minum kopi kali. Iya, kok cium nggak bawa kopi? Iya. Saya lihat Starling nggak ada, apalagi Starbucks di dalam nggak ada kan, dari mana? Kata dia, udah itu mah disambut tau. Terus berarti apalagi tuh? Kalau itu kan saya kan dari awam tuh, baru pertama datang tiba-tiba langsung nyembo kayak gitu. Yang saya kaget itu ketika saya mengucapkan salam itu ada yang jawab, Waalaikumsalam. Oh, yang arah mau ke belakang gitu. Iya, itu saya benar-benar, sampai merinding saya tuh. Kaget pas saya masuk ke ruangan itu, Assalamualaikum. Ada yang Waalaikumsalam. Wah, saya siapa ya kan, kagak ada orang gitu kan. Assalamualaikum. Sini ada sosok perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di area Medika itu lebih ke arah gini, kita lebih meluruskan isu-isu masyarakat yang beredar lah tentang yang namanya arwah penasaran lah, dari suster yang meninggal di situ lah. Nah, ini yang perlu digarisbawahi Sobat Misteri, nggak ada nama istilah arwah penasaran. Itu tidak ada, yang ada adalah jin korin yang menyerupai makhluk yang waktu masa hidupnya itu ada yang namanya itu jin korin, tapi arwah penasaran itu tidak ada. Semua arwah itu masuk ke alam barja gitu. Semua jasad yang sudah meninggal, semua manusia yang sudah meninggal itu tidak ada yang bergentayangan atau arwah penasaran. Jadi misalkan kalian ketemu dengan sosok atau makhluk yang menyerupai teman-teman kalian atau yang kerabat-kerabat kalian yang sudah meninggal, jadi itu tuh disebutnya sebenarnya jin korin. Nah, jin korin ini sebenarnya jin yang menyerupai manusia tersebut. Nah, biasanya jin korin ini ditugaskan untuk menyampaikan sesuatu. Jadi apabila ada yang terlilit hutang, misalkan nih ada orang yang meninggal, nah orang yang meninggal tersebut meninggalkan hutang. Nah, biasanya kalau yang kejadian seperti itu ada jin korin yang menyampaikan, entah itu ke keluarganya, entah itu ke orang sekitarnya. Atau yang misalnya pada saat itu meninggalnya dibunuh misalnya, dia menyampaikan pesan-pesan terhadap keluarganya, tapi bukan arwah dia, tapi itu adalah jin korin yang menyerupai bentuknya manusia yang waktu masih hidupnya gitu. Banyak yang gini loh, banyak manusia yang salah kaprah tentang arwah penasaran. Nah, itu perlu diluruskan. Itu adalah jin korin. Jadi moto YouTube kita dari awal adalah meluruskan hal-hal yang selama ini stigma masyarakat ini yang salah. Gitu. Sama tentang goib, gue ada pengen gue tanya sesuatu sih Pak sebenarnya. Kayak kita kan sering lah nonton film-film horor gitu kan, misalkan kadang ada jin-jin korin yang menyampaikan pesan ke kita gitu loh. Sebenarnya ya kita nggak usah nyebut judulnya lah, ada beberapa film yang jadi si karakter itu terbunuh, habis itu dia berusaha menyampaikan pesan ke pemeran utama tapi dengan cara yang horor gitu loh. Itu atau memang mereka menyampaikannya seperti itu atau memang di film dilebih-lebihkan aja gitu? Sebenarnya gini, namanya jin itu tidak bisa menyentuh kita secara fisik, itu tidak bisa menyentuh. Tapi jin itu bisa masuk dalam sel yang ada di tubuh kita. Misalkan kayak orang-orang kesurupan. Nah, orang-orang kesurupan itu jatuhnya bukan tersentuh dengan fisik, tapi secara dari batin, darah atau secara batin atau secara otak itu bisa dimasuki oleh jin. Karena di dalam tubuh kita itu ada mediumisasi sebagai ruang untuk jin. Nah, makanya kenapa harus dibekali dengan hati yang kuat, yaitu untuk penjagaan diri terhadap makhluk-makhluk gaib. Nah, kalau untuk masalah penyampaian secara horor atau enggak, sebenarnya kebanyakan orang itu emang kadang jin korin itu mengganggu, cuman tidak secara dramatis banget itu. Itu terlalu, kalau di film itu terlalu berlebih-lebihan. Nah, jadi
ada yang lewat mimpi, ada yang lewat secara langsung, atau misalkan kayak misalkan ada yang bisikin atau apa, atau misalkan menampakkan secara langsung, itu bisa juga. Nah, cuman itu tergantung dari jinnya. Cuman kalau untuk menyentuh secara fisik, ada yang sampai saling bunuh-bunuhan atau apa, itu sepertinya terlalu berlebihan kalau untuk dibahas. Jadi namanya jin itu tidak bisa menyentuh secara fisik, tapi jin itu bisa merasuki ke tubuh kita. Bisa, dan emang bisa. jin itu bisa menyerang secara batin doang, secara batin. Ya. Emang pada orang awam nggak kelihatan kalau kita ada luka batin, luka dari tenaga dalam gitu, bergesekan itu nggak kerasa. Tapi yang yang punya secara ilmu spiritualnya dia sudah dibekali itu, saat kita berantem dengan, bukan berantem ya, maksudnya saat kita bertarung, interaksi dengan makhluk gaib itu, kita tuh lukanya bukan luka secara nyata tapi secara di dalam badan kita. Luka dalam namanya. Kayak judul lagu. Jeng 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 jeng. Jangan galau lagi, ntar galau lagi. Jangan galau di sini. Ntar aja ya. Ntar aja ya jalannya ya. Tadi kan yang udah dibahas lebih ke biologi ya. Mungkin dari Bang Dimas tadi ada bahasa sel-sel, terus ada luka dalam. Nah memang tidak terpikirkan secara logika. Ya. Cuman kan menurut yang mungkin lebih tahu, yang mungkin dibekali kelebihan, itu mereka, persepsi mereka seperti itu. Jadi untuk Sobat Misteri sendiri jangan terlalu dipikirkan secara biologis gitu. Ya. Untuk hal seperti ini. Jadi coba berpikir secara goib iya, secara logis iya. Soalnya goib ini memang tidak logis gitu. Iya, sebenarnya tidak bisa dipikirkan secara logis. Ibaratnya saya sebelum join ke sini salah satu orang yang paling logis, pas ke sini kok antara gimana ya, bisa dibilang kayak gak percaya tapi nyata gitu loh. Iya. Nah, gitu intinya. Orang yang kerasukan pun itu tidak selamanya karena jin. Ingat ya, jadi orang yang kesurupan itu tidak selamanya karena jin. Ada orang yang kesurupan itu yang disebut abreaksi. Abreaksi itu seperti kayak banyaknya gangguan dalam pikiran. Kayak kejiwaan, Stres ya. Stres ya. Kalau kejiwaan mungkin terlalu sensitif, terlalu stres gitu. Banyak pikiran. Makanya jangan sering-sering galau Sobat Misteri ya. Itu disebutnya abreaksi. Kalau untuk kesurupan yang secara psikologisnya. Cuman kalau untuk secara kesurupan goib ya sebenarnya ya kesurupan. Iya. Area Medika sih yang saya ngerasain sih lumayan. Tempat pertama yang langsung gimana ya? Ya parah lah, emang lumayan ekstrim lumayan banget, dan tempatnya kan yang kita lumayan bikin susah tuh sebenarnya kita pengen tuh explore ke sana-sana, cuman udah runtuh gitu, udah banyak puing-puing gitu. Jadi bener-bener puing-puing, udah gitu banyak banget ya, cukup lumayan lah ya gitu kan. Saya lupa cerita nih yang di area Medika. Kenapa? Posisi saya kan paling belakang, ya kan? Nah itu percaya nggak percaya, di belakang saya ada suara kaki orang langka, cuman digeser kaki ya, ditarik sama dia. Langsung merinding. Iya. Saya kok aneh gitu pegang kamera, ini siapa belakang, cuman nggak ada apa-apa. Ish, di belakang lagi. Dari tadi, ya, kayak ngusir gitu. Iya. Makanya saya positive thinking, lanjut aja. Ternyata gitu ya? hasil ngomong lah sama Bang Dur, Bang, gue diikutin dari belakang, kayak ada yang ikutin gitu. Kok ada yang melangkah, dia cukup besar mungkin kakinya ya, soalnya cukup kencang juga suaranya. Pas saya tanya, ternyata satu sosok makhluk yang ada, mungkin di video udah ada ya, yang sosok makhluk hitam itu yang ikutin kita terus ya, yang nantangin, bukan saya yang nantangin ya, dia yang nantangin dari awal gitu kan. Penguasa lantai 3 Penguasa lantai 3. Tapi hitungannya dia penguasa satu tempat itu ya? Hanya lantai 3. Antara lantai 3 doang ya? Jadi saya nggak tahu ya dia kenapa bisa nantang saya, tapi bukan saya yang menantang, tapi dia yang mulai duluan gitu. Kameramen 2, Bang Abdi itu
benar-benar saat di area Medika itu kayak ngerasa diikutin ya, sepanjang jalan tuh kayak Iya, langkah. ada langkah kaki belakang Iya, tuh iya, iya. ada tetap di belakang terus dari lantai 3 sampai turun lantai 1. Lah, kok aneh. Soalnya belakang nggak ada siapa-siapa. Gitu. Itu sih yang mungkin dari saya nggak percaya jadi bukan langsung percaya, jadi langsung oh ternyata kayak gini, kayak gitu. Merasakan pengalaman sendiri. Pengalaman yang kayak gitu, oh ternyata begini gitu. Gitu. Dulu dari area Medika yang memang ya orang juga udah tahu lah gitu kan, Jatake siapa sih yang nggak tahu gitu kan, cuman karena memang kita kan baru-baru akhir-akhir ini ya bikin konten ini, jadinya ya kondisi area Medika udah kosong melompong, sementara ya YouTube senior gitu kan udah ketika rumah sakit itu tutup langsung dieksplor gitu kan, jadi masih banyak barang-barang belum ada dibongkar gitu. Cuman memang sekarang kondisinya memang walaupun baru ditinggal, katanya sih menurut info dari abang-abang, katanya abang-abang yang kemarin nemenin kita itu dari pas kosong banget itu barang-barangnya kosong tuh baru sekitar nggak nyampe 2 tahun. 2 tahun. Nah dalam kondisi 2 tahun itu tuh atap tuh udah banyak yang roboh, udah banyak yang jebol gitu loh. Tuh kisah ya, maksudnya di area Medika. Kalau yang tempat kedua kita di pabrik konveksi. Gitu kan, konveksi. Konveksi itu sebenarnya banyak banget isunya. Salah satunya adalah di situ pesugihan awalnya kita dapat dari adalah beberapa narasumber kita. Jadi warga ada beberapa warga sekitar yang mengira gedung pabrik konveksi tersebut itu bangkrut karena pesugihan. Tapi pas kami cari tahu lebih dalam lagi, tahu-taunya itu karena adanya persaingan bisnis. Persaingan bisnis. Nah, kalau yang isu tentang kesurupan itu emang bener ada, cuman nggak sampai kesurupan bener-bener massal terus secara terus-menerus. Bukan jadi faktor yang menyebabkan pabrik itu tutup gitu loh, tapi lebih ke arah persaingan bisnis. Bangkrut sih. Yang lebih parahnya di saat gedung itu kosong menjadi tempat-tempat parajin, malah jadi buat nyari nomor togel tuh barangnya. itu udah kita bahas ya di apa Video kita. di video kita sama mediator kita ya, kita bahas itu. Jadi pas mediator itu berproses untuk mediumisasi. Sejak kapan Anda di sini? Saya mau nanya, apakah di sini ada pesugihan? Tidak ada. Banyak manusia yang minta nomor di sini. Banyak. Siapa yang ngasih? Prajurit saya yang tadi. Anda menyesatkan manusia ya. Dia yang minta sama saya. Anda menyesatkan manusia. Itu terbuka tuh, banyak orang yang mencari nomor togel di gedung pabrik konveksi tersebut. Dan kita cari tahu lebih dalam lagi ke narasumber yang paling terpercaya, sesepuh di situ, bisa disebutlah namanya siapa? Kong Jaro. Nah, kita pas itu nanya ke Kong Jaro. Kong Jaro bilang gini, iya emang banyak di situ yang nyuguh, banyak yang minta nomor. Wah, kita kaget di situ. Yang tadinya misteri awalnya ini pesugihan, kenapa jadi misteri nomor togel gitu. Jadi untuk sobat misteri, kalau bisa nih yang namanya nomor togel atau togel bandar, togel segala macam nih, jangan dilanjut kalau bisa mah. Soalnya itu kan manipulasi dari jin. Misalkan nih kita nyari nomor, kan kita nanyanya ke jin. Apalagi kalau sampai orang kerasukan terus minta nomor. Nah, itu nggak boleh tuh kayak gitu tuh. Nggak boleh sama sekali. Karena ibaratnya jinnya juga itu memang dia tipe muslihatnya tinggi gitu. Karena kita dari pas kalau teman-teman semua udah nonton yang kita di pabrik konveksi, awalnya mereka juga nggak mau ngaku ya. Kenapa nggak mau ngaku? Kita desek terus sama kedua host kita, ya akhirnya mereka mengaku gitu kan. Dan kita pas datang juga cukup banyak, ada beberapa bekas ini ya, kayak sajen gitu ya, kopi lah, kopi atau apa, terus ada yang bekas kayak kembang-kembang kering gitu. Tapi sengaja kita nggak mau shoot gambar di situ untuk sajen-sajennya, karena kita tujuannya adalah tidak mau nanti menjadi wadah untuk orang datang ke situ yang nyari togel. Oh ini ada tempat baru nih gitu di situ. Jadi kami tegaskan sekali lagi untuk sobat misteri,
jangan sekali-sekali menggunakan hal goib untuk kesalahan atau untuk hal yang negatif atau untuk hal yang tidak berguna. Nah, jadi kalau yang masih suka nyari nomor togel nih, kalau bisa mau diberhentiin, jangan sekali-sekali ikut togel-togel gitu, jangan. Itu mah hitungannya udah bersekutu Udah sama jin. judi, terus bersekutu dengan jin, terus percaya lagi sama jin. Kan kita mau percaya sama Allah, percaya sama Tuhan, nggak boleh sama jin tuh nggak boleh percaya kita. Kalau menang ya hoki. Tapi jangan Tapi jangan main judi. Iya. Kayaknya Anda hatam sekali, Pak. Kagak. Oh, enggak gitu. Kita juga pas yang di konveksi itu cukup kaget ya tempatnya ya. Jadi kita tuh survei cukup banyak tempat. Nah kebetulan karena konveksi itu cukup dekat lah ya sama rumah kita ya. Jadi kita duluin syutingnya. Itu benar-benar satu bangunan yang udah ditinggal hampir 20 tahunan gitu. Itu benar-benar di dalamnya itu udah kayak hutan. Jadi pohon gede, benar-benar kayak hutan. Jadi ada salah satu halaman yang di belakang itu ya. Yang tidak kami eksplor. Kenapa? Karena sudah banyak pohon-pohon terus. Oke Sobat Misteri, sekarang kita sudah berada di dalam gedung ini. Posisinya kita sudah ada di belakang gedung konveksinya. Kalau kalian lihat di belakang gedungnya sudah banyak pohon-pohon, sudah banyak rawa-rawa di sini. Sepertinya untuk explore malam ini tidak memungkinkan untuk masuk ke sini dikarenakan kondisinya yang sangat bala. Ya. Kalau kita paksa juga rada ngeri juga soalnya ini, bukan ngeri goibnya. Banyak puing-puing besi-besi kayu-kayu gitu. Iya. Takutnya mah ada ular atau apa kan kita juga ngeri gitu. Dan tadinya tuh yang halaman belakang kayaknya juga ada atapnya gitu. Tapi kayaknya roboh kan kita pas mau maju ke depan iya, kan benar. banyak apa sih? Puing-puing. Sama ini loh. Apa yang buat pondasi atas itu loh. Pada jatuh semua gitu kan. Nah yang pas kita explore bagian atas pun kan di bagian ujungnya kan udah nggak bisa, Udah lapuk. udah lapuk banget. Dan sebenarnya ada beberapa tempat yang kita nggak eksplor karena kita takutnya memancing orang tuh datang ke situ gitu. Salah satunya kita menemukan salah satu yang Oke, jadi sebutin. Yang sebutin. Biar kalian kepo aja gitu kan. Intinya cukup banyak yang kita rasain. Kita filosofi kita ya kita yang meluruskan gitu, meluruskan. Jadi Sobat gitu. Misteri ini selama kita syuting, selama kita explore, kita beberapa kali menemukan ruang rahasia. Iya. Nah di situ kami kaget. Iya. Cuman ya gitu. kita nggak mau mengeksposnya. Kenapa? Bukan Untuk konveksi menjaga- doang ya, bukan konveksi doang. Iya. Jadi untuk menjaga nama baiknya, untuk menjaga kalian juga gitu, jangan sampai ke sana. Bahkan sampai yang kasus di Dimas Ngeliat Pocong, kalau misalkan kalian lihat tuh, kan saya tadi selalu nemenin Dimas. Nah, ketika maju ya ke tempat itu, karena kan saya waktu itu nggak survei ya, jadi di ruangan atas itu kita harus ada pijakan tertentu kan. Nah, saya nggak tahu, makanya kenapa saya mutusin mundur. Saya suruh si Abdi untuk maju, bukan karena takut, tapi karena saya lapuk gitu loh dengan kondisi itu lapuk. dengan badan saya yang lumayan besar ini, dan kebetulan si Abdi yang ikut survei dia tahu, udah dikasih tahu ya sama si sesepuh lah di situ. Nih patokan lantai sini, akhirnya dia nge-explore ke sana gitu. Iya. Saya coba sedikit-sedikit untuk maju. Bang, ini bang. Gua mulai berdiri di Assalamualaikum. sini, gua udah mulai berdiri. Jalur gaib. Allahu Akbar. Ada pocong demi Allah. Coba yang kurusan dek, maju ke depan dek. Banget dek. Ininya. Loh. Kok hilang ya? Assalamualaikum. Di kru kami itu setelah syuting itu bukan malah takut, tapi malah ngecengin malah ngeledekin. Iya benar. Ngeledekin yang terjadi yang proses syuting itu ya, entah apa gitu kan, kita ngeliat apa ya bercanda gitu kan. Jadi nih, Sobat Misteri nih, kalau kalian pengen tahu nih kameramen satu sama 2 apa ya, setiap syuting tuh, setiap selesai syuting pasti ada aja lawakannya nih, lawakannya tentang jin. Jadi misalkan ada genderuwo yang datang, coba bercanda sih Uwo. Aduh. Jadi emang supaya nggak takut aja gitu. Iya. Sebenarnya kalau kalian lihat, wah ini di depan kamera kayak serius. Sebenarnya kita kalau di lokasi syuting, kalau tahu behind the skin-nya mah kita tahu gitu. Kadang ada beberapa adegan yang kita potong
kita sebagai kameramen juga kaget gitu. Ya canda, nongol lagi gitu itu suka kadang-kadang waduh ini gimana gitu kan. Emang ya makanya kita bikin kita ngobrol-ngobrol bareng kayak gini ya memang untuk sharing lebih tahu gitu Kak. Terus untuk dari konveksi itu saya kaget juga tuh yang sholat bergerak sendiri. Oh iya. Tapi kita tahunya itu malah dari kita kameramen doang. Ketika lagi proses editing ya di layar ya gitu. Nah waktu itu kebetulan Dimas apa Duri gitu ngomong, ih itu apaan tuh yang bergerak? Bahkan saya ngedit. Enggak ada yang sadar. Pas proses syuting nggak ada yang sadar. Iya. Pas editing. Pas di layar. Entah Dimas atau Duri nanya itu apaan yang gerak gitu kan. Saya lupa gitu antara mereka berdua. Pas saya terik, iya ya gitu. Padahal di situ kondisinya nggak ada angin kan, emang di dalam ruangan, dia dalam ruangan itu tertutup benar-benar tertutup. Jadi kayak kita pun nggak sadar gitu kalau sholatipnya bergerak sendiri tuh. Ya alhamdulillah sih jadi ada spot horornya. Kan pasti kalian tuh pengen nih horor kan. Cuman ya kalau untuk menampakkan sosok jin secara terlihat di kamera yaitu untung-untungan sih, karena kan kita menerapkan prinsip kejujuran. Ya kalau kelihatan ya alhamdulillah, ya kalau nggak kelihatan ya udah jalanin aja terus gitu. Iya, berarti kita emang sesuai fakta gitu kan. Bahkan yang kita beberapa kali kaget pun bener-bener nggak dibuat-buat kayak yang di konveksi itu kan. Pas ada teriakan kayak begitu kan. Itu jujur suara saya mute tuh, suara saya tuh. Dari belakang. Kejar belakang. Lupa itu tadi ada suara. Karena cukup ini Pak, cukup apa ya latah gitu kan. Anda cukup takut gitu ya. Enggak takut sih, kaget doang gitu kan. Katanya jelek. Katanya aku jelek gitu kan. Langsung gitu kita kejar gitu kan. Nah, kebetulan pas itu Dimas juga ngeliat satu sosok gitu kan. Yang satu yang pas masih di bawah itu si Uwo biasa bercanda pengen meluk. Kan saya udah kaget duluan. Cuman kita lihat energinya di sini. Allahu Akbar. Ada yang di itu dong, yang di pojok. Pojok pintu depan. Makanya saya udahlah nyerah duluan lah daripada digerogotin kan saya. Dan saya dengan polosnya pas Dimas kayak gitu saya masuk gitu kan. Kok nggak ada apa-apaan ya gitu kan. Karena kan memang nggak tahu kan. Ada apa? Jelasin dulu, jangan kabur. Udah ngeri duluan nanti udah jiper. Sumpah. Oh ya, saya mau coba ngebahas soal settingan. Kan dari mediumisasi seperti yang dibahas tadi kan, dari jin sendiri merasuki nggak sampai istilahnya sadar pukul-pukulan atau apa kan. Kalau di video kan terlihatnya seperti melakukan bela diri silat gitu. Nah mungkin untuk orang-orang awam kayak saya atau penonton segala yang di sini itu butuh penjelasan gitu untuk mediumisasi sendiri. Namanya orang kesurupan itu kalau udah kerasukan sama jin itu kan udah bisa menyentuh secara fisik. Oh jadi mereka menyentuh karena fisik, kan udah memasuki gitu masuki ya. tubuh manusia. Tapi kalau dari jin yang nyekek kita langsung nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kalau jinnya langsung menyekek kita atau menyentuh kita itu nggak akan bisa sama sekali. Tapi kalau udah kerasukan, dia mencekek dirinya sendiri gitu ya. Itu bisa gitu. Dan kita pun menghajar mereka itu bukan sentuhan secara fisik. Kita emang bener murni pakai tenaga, dan mental pun bukan mental karena apa yang tadi dibilang bukan didorong, emang karena bersentuhan energi, bergesekan sebuah energi. Kayak ke jarak gitulah. Jadi ketika baru sampai sini dia udah kepental. Kalau yang gue lihat sih emang kalau pas mukul itu emang benar-benar kagak mukul, kayak semacam gerakan doang gitu. Jadi kalau untuk yang rumah villa ada pengalaman apa nih? Villa Parung. Pada malam ini kita berada di suatu rumah yang berada di daerah Parun. Rumah ini sudah terbengkalai bertahun-tahun. Dari Bang Duri apa tuh yang dirasain atau hal yang menarik dari Villa Parun? Kesel saya. Itu kenapa tuh? Jadi apa ya, maksudnya saya lagi ngadep kemana, dia nongol di mana, gitu kan? Jadi terus yang apa? Jadi jinnya itu lari-larian gitu, maksudnya apa? Kita lagi arah kemana itu
jinnya di mana gitu kan nongolnya kan, saya ngerasain, saya samperin hilang, saya samperin hilang gitu. Nah, oh iya, yang di Villa Parung ini kita ini sempat mendengar suara tangisan bayi ya Bang. Iya. Itu jelas. Tapi nggak tahu ya di kamera itu. Iya, di kamera nggak rekam, cuma kita semua denger gitu. Ah, semua Nah. kru itu dengar. Hadir. Hadir. Ada suara bayi di atas. Itu yang kami kaget tuh. Itu benar-benar jelas suara tangisan bayi. Itu padahal vilanya tersebut jauh dari pemukiman. Jadi nggak ada rumah-rumah Nggak ada rumah lagi, kanan kiri itu udah nggak ada rumah. Itu sampai kita tuh semua kru lari ke atas kan. Hadir. Kamu beraninya suara-suara aja. Tunjukkan aktivitas kalian. Hadir. Pas kita samperin, mana? Gitu kan. Berarti kita pakai 2 kamera dan di setiap host masing-masing itu kita ada clip on ya. Jadi ada audio dari host, ada audio dari kamera, itu entah kenapa semuanya itu nggak ada yang nangkep, Nggak ada yang nangkep. kejadian itu. Padahal itu kedengaran jelas bayi nangis yang kayak bayi kelaparan gitu loh ya, kayak bayi kelaparan gitu. Terus yang kedua itu saya kesel gitu saat proses uji nyali tuh lighting mati nyala. Oh itu gangguannya lumayan. Saya wah, aduh gimana gitu. Saya bukan mikir karena takut, karena kan kita ada yang sukarelawan untuk uji nyali gitu kan. Itu Om Putra pada saat itu. Lampu kamera yang satu mati, Yang standby ya Om. yang standby mati. Kenapa dimatiin? Iseng banget dimatiin. Tuh, hidupin kamera, lampu kamera hidupin. Iseng amat. Kamera dipakai dimatiin lampu. Komputer kan muter-muter tuh yang ke depan, Iya. gitu. Terus ditambah lagi komunikasi putus. Jadinya kita kru juga sempat bingung juga kan, baru 5 menit setelah putus kita calling kedengeran di alat komunikasi kita cuman gitu loh, kayak HT gimana sih, HT gangguan gitu lah. Terus akhirnya Duri sebagai bisa dibilang di sini penanggung jawab ya, dia mutusin ayo kita susulin gitu kan, Takut kejadian. ya kejadian gitu kan. Nah dari pengakuan Om Putra, lightning tuh sering banget dimati-matiin gitu kan. Iya. Kita sih jujur kan, karena emang kita dia di lantai atas, lantai 2, kita di depan, ya jaraknya sebenarnya lumayan jauh ya. Wah ya jauh. Lumayan jauh ya, mungkin ada sekitar Ada 10 meter, 20 meter. 20 meter mah ada, 20 meter ada. 2 kilo lah. 2 kilo. Buset. Jauh ya. Jauh Pak. Ninggalin orang itu. Jauh deket 3,5 ya. Kayak naik busway. Dan pas kita di atas, dari Om Putra bilang banyak banget gangguan, salah satunya di lightning. Tapi pas kita datang itu ke lantai 2 lampu nyala kan ya? Lampu nyala. Lampu nyala. Normal. Normal. Enggak, lampu mati. Lampu mati itu cuma Tapi, kita tes power bank itu tes ininya tes lampu nyala itu lagi. Oh, iya. Power input kita masih 75% gitu, 75%. masih 3 watt. Kita bingung gitu kan. Sementara kapasitasnya yang dipakai sama Om Putra di tangan sama di itu sama gitu. Sama, Harusnya ya. loginya nggak bisa jauh. Nah pas lebih kaget lagi yang pas kita udah masuk tahap editing ya, kita lihat di layar gitu, kaget kita, ternyata lampu nyala mati, nyala lagi mati lagi gitu kan. Nah itu Proses editing Iya, juga sampai kan. sampai kesal sendiri, maksudnya kesalnya karena apa ya, capek bolak-balik. Dan mengamankan peserta juga kan, kita harus tinjau untuk keamanannya benar-benar. gitu kan. Soalnya kan pertama memang di tempat itu kan ya namanya tempat anggar, tempat horor kan, kita nggak tahu lah resiko terbesarnya apa gitu kan. Untuk tahu detailnya silakan aja gitu kan, nonton video kita yang ya. misteri Villa di Parung. Villa di Parung gitu kan. Terus setelah kita rumah di Parung, kita ke RS yang ada di Banten. Wah, Nah itu bisa dibilang kita rada bingung nih Rada soal bingung. misteri, soalnya gini, bangunannya itu kondisi sama ya Bang ya? iya. Jadi kayak labirin gitu loh. Iya, Kayak nah labirin. terus kita lihat di youtuber lain itu banyak yang tersesat. Di situ kita bingung kenapa bisa tersesat. Nah, kata youtuber itu kan disesatin sama jin, tapi pas
dilihat secara logika, itu emang kondisi bangunan yang sama, infrastrukturnya itu loh yang sama. Iya. Nah, jadi kita juga walaupun berhubungan gitu lah, konten kita berhubungan dengan alam goib, tapi ya kita tidak memandang sepenuhnya dengan goib gitu. Pas kita datang ke lokasi, ternyata memang bilik-bilik ruangan rumah sakitnya pun sama mirip gitu loh, benar-benar mirip. Tapi alhamdulillahnya, walaupun kita sampai ke lantai 5, tapi alhamdulillah kita nggak tersesat ya Bang. Alhamdulillahnya. Nah situ pas kita pikirin secara logika, kenapa itu berlain bisa kesesat? Mungkin karena kebawa adrenalin rasa takut. Jadi mikirnya tuh disesatin karena jin. Cuman kan sekali lagi namanya sama jin itu kan nggak boleh takut. Tapi emang bener sih, pas kita di sana tuh adrenalin kita, karena kenapa? Entah kenapa ya, setiap ruangan itu, setiap lantai dasar tuh bau kayak amis gitu kan. Lantai 2 kita bau bangkai. Ketiga tuh yang bau terasi gitu. Jadi bau terasi. Jadi emang membuat kita jadi apa ya? Ada rasa khawatir juga gitu kan. Benar. Pas kita ke rumah sakit itu gitu kan. Soalnya kalau bau-bau kayak gitu, kalau menurut yang tahu gitu, itu mungkin ada sosok apa? Tertentu gitu. Sosok jin tertentu kayak sundel bolong gitu kan. Kalau dari cerita orang-orang kan mungkin memunculkan bau amis atau bau ada ciri khasnya lah. Ciri khasnya gitu. Naik nggak? Nyium nggak? Bau terasi. Ya, dia muncul. Iya. Sumpah. Sobat misteri, sekarang kita lagi nyium bau terasi nih di sini. Biasa yang udah-udah kita nyium bau-bau gitu, biasanya kuntilanak nongol, tapi saya tidak melihat apa-apa. Iya, bau terasi. Yang belakangnya bolong. Yang belakangnya bolong tuh kuntilanak biasanya kalau bau-bau begitu. Bener-bener satu ruangan tuh, satu lantai itu bener-bener kecium semua. Iya. Perbedaannya itu adalah cuman kuat atau enggaknya baunya gitu loh. Tapi di lantai 1, lantai 2 itu masih bukan bau terasi ya Bang? Iya. Yang di lantai 3 ini yang bau terasi. Kalau lantai 2 kita lebih ke bau bangkai waktu itu. Lantai 1 kita pas mau naik bau bau anyir, bau apa? Bau Terus amis. kan emang pas dilihat kondisinya lebih teliti lagi, emang banyak kotoran-kotoran kelawar kan. Nah kita mikirnya awalnya ke situ, cuman kok ini rada aneh baunya. Rada aneh gitu. Baunya ke seluruh lantai gitu. Wah, buat terasi tinggal kita bau cabe ya. Iya. Kita boleh lihat dari area medika, ketika kita dengar ada suara atau ada interaksi, kita kejar gitu loh. Kita bukan menakut-nakuti kalian, karena kita memang pengen tahu sumber suaranya di mana, dan syukur-syukur gitu ketika ada interaksi itu, makhluk itu bisa tangkap gitu di kamera gitu. Nah, pas yang di rumah sakit Banten itu ada suara aneh. Iya. Pas kita mencari itu, pas itu udah tegang tuh. Kita berdua nih udah tegang nih, saya sama Bang Wisnu itu udah tegang. Kita kejar, aduh ya Allah, tahu-taunya bunyi. Stop aja. Benar nggak? Bilang gaung. Adit. Boket. Allah. Bunyi apa itu? Demi Allah, bunyi apa? Jadi udah naik itu gini. Ya, bahaya. Kemana itu? Ini masuk sini. Bunyi apa tadi? Ini apa? Astagfirullahaladzim. Baru mau ekspor sono. Mungkin dari Sobat Misteri ada yang bertanya nih, mungkin di pemikirannya kok pakai tasbih sih soal media itu. Media yang dimaksud ya, kan dari beberapa video yang udah kita upload, dari pertama sampai yang sekarang itu dari Bang Rudi sendiri menggunakan media tasbih. Mungkin bahasanya untuk mendeteksi energi atau mengalirkan energi gitu. Dan juga banyak juga orang-orang banyak yang bilang, itu digerakinnya bisa aja rekayasa, orang pegangnya pakai tangan gitu. Coba aja digantung atau di mana gitu kan. Jadi walaupun
prinsip YouTube kita, channel kita ini memang sesuai fakta, tapi kan ya omongan seperti Pasti itu kan ada. tidak bisa kita hindarkan Ya, gitu betul, kan, betul, ya kan. Omongan netizen. Ya, jadi Iya. coba dijelaskan oleh Bang Duri ya, sebagai kan karena kan memang yang melakukan apa bisa dibilang interaksi menggunakan media kan memang Bang Duri. Duri. Ya, silahkan. Jadi gini Sobat Misteri, yang pertama saya tidak menyinggung masalah agama apapun, terus ras, suku, dan kebudayaan apapun, saya tidak menyinggung ke arah situ. Kenapa saya memilih tasbih itu? Karena emang itu yang bisa menyalurkan energinya, yang bisa digerakkan oleh mereka gitu kan. Itu prosesnya gimana saya menaspar energi mereka dari yang saya rasakan di suatu ruangan itu gitu loh Bang. Jadi saya tarik energinya itu supaya mereka itu bisa interaksi dengan kita. Nah, sebagai bukti apa sih yang kita rasakan, yang dirasakan di lokasi kita penelusuran itu, biar Sobat Misteri itu bisa merasakan gitu, biar tahu oh ini, oh iya benar-benar ada gitu. Niat saya hanya seperti itu gitu. Jadi ya energi yang saya tarik saya salurkan ke tasbih itu. Nah itu biar supaya Sobat Misteri itu tahu gitu loh, kita bisa Sobat Misteri bisa merasakan hawa yang saat kita syuting. Ibaratnya media kita tuh bukan media yang untuk ritual yang aneh-aneh gitu Bukan. kan. nggak ada kita dari awal pun kita nggak ada ritual aneh-aneh gitu kan. Kita hanya melakukan explore, interaksi dan mediumisasi gitu kan, atau mediator. Itu sih niat saya sebagai pembuktian kalau kita itu tidak ada rekayasa. Dan masalah itu kenapa saya pegang dengan tangan, tasbih itu banyak yang bilang oh itu mau digerakin sama tangan gitu kan. Sama sekali saya tidak menggerakkan, posisi tangan saya hanya diam. Emang tasbih itu goyang sendiri gitu, goyang sendiri. Semakin dia besar energinya, semakin besar juga tasbih itu akan bergoyang. Jadi kayak gitu. Nah, pakai media lain pun bisa kan? Pakai Tanpa media tasbih pun media lain pun bisa, karena posisinya emang biar Bawa lebih tasbih. bawa tasbih dan saya lebih Lebih ibarat efisien. lebih efisien dan lebih yakin pakai tasbih. Jadi saya menggunakan tasbih, tidak ada untuk menyinggung apapun. Jadi gitu. bukan berarti tasbih itu istimewa. Bukan. Itu Tasbih cuma biasa. hanya sebatas benda. Gitu. Dan kalau misalkan Sobat Misteri melihat ya secara detail gitu kan, sama aja mungkin misalkan Sobat Misteri yang beragama Muslim mungkin yang punya tasbih, dicoba aja seperti ini gitu. Ibaratnya kan secara logika itu kan kita kan punya detak jantung gitu kan, pasti tangan tuh kan bergerak gitu Iya, kan. benar. Tapi dari video kita yang bisa kalian lihat, ketika ada satu makhluk dengan eksistensinya untuk berinteraksi sama kita gitu kan, dia pertama coba kamu putar ini, kalau misalkan benar kamu gerak maju mundur, itu secara instan. Kalau misalkan logika pakai tangan, kita goyang-goyang gini, dia kan akan muter-muter. Itu gimana caranya ketika dia Saudara Duri bilang putar-putar, habis itu gerak ke depan mundur, itu benar-benar langsung begitu gitu loh. Pasti kan kalau misalkan dia diputer dan langsung digerak maju depan, otomatis kan geraknya total tidak beraturan gini kan. Ya, betul. Dia nggak langsung. Nah itu dia berhenti begini, langsung begini. Ya, Oh, berarti jatuhnya untuk memvisualisasikan energi gitu lewat benda. lewat Jadi benda. kan kalau secara dari video kan nggak bakal kelihatan aura atau energi mungkin. Iya, Iya, bakal kelihatan. Nggak bakal Makanya kelihatan. saya mencoba untuk menasperkan energi itu melalui media gitu kan. Banyak yang ingin interaksi sama saya. Kamu udah lama di sini? Kalau kamu udah lama di sini, gerakan memutar. Gerakan memutar. Lihat. Dia memutar. Berarti dia sudah lama di sini. Apa kamu Suster Ningsih? Kalau benar Suster Ningsih, maju mundur. Maju mundur. Ya, sosok Suster Ningsih. Dan itu pun kalau saya bilang maju mundur, itu tasbih secara logika secara logikanya kalau saya gerakan pasti tangan saya akan bergerak
akan bergerak seperti ini gitu loh. Tapi kan peran saya hanya sebatas diam, dan itu tasbih pun mengikuti alur saya gitu, maju mundur atau saya suruh oke, kalau emang benar putar secara kencang, dan itu semakin kencang putarannya gitu. Kalau mereka semakin kuat mentransfer energi mereka, itu akan yang ketarik akan semakin kencang ke media saya yang saya gunakan. Sebenarnya bukan tasbihnya yang istimewa, tapi adalah pentransferan energinya. Kita bisa pakai media yang lain gitu, wujud pembuktian gitu. ya, wujud pembuktian. Bisa pakai kalung kah, atau bisa pakai liontin atau apa semacam itu gitu kan. Nah, karena emang berhubung yang ada di yang saya bawa itu hanya tasbih gitu kan. Nah, saya menggunakan media itu, media tasbih, bukan untuk saya tidak ada niat untuk menyinggung ke hal-hal yang sensitif gitu. Begitu Bang Hamdi. Kan nggak mungkin juga medianya kamera gitu kan, kamera jadi media kamera begini-begini gitu kan, ntar kalian pusing. Atau enggak medianya power bank gitu kan, pakai tali gitu kan, itu nggak mungkin. Atau kabel jasan. Iya, kabel jasan gitu. Untuk sobat misteri nih, kalau misalkan ada info-info tempat gedung-gedung atau rumah-rumah terbengkalai, boleh tuh di komen di YouTube ya. Iya, benar-benar. Nah, jadi kita juga mohon bantuannya juga gitu kalau misalkan memang kalau misalkan saya mungkin dari sobat misteri terlalu jauh lah mungkin untuk datang ke tempat kita bisa kok datang ke tempat kalian. Mungkin ada satu tempat yang bang ini ada rumah nih atau ada gosong ini, tapi kita ada pengecualian ya, ada beberapa tempat yang kita tidak mau kunjungin. Mungkin dari dulu seperti kayak gunung ya bang, gunung, kuburan, makam keramat. Keramat. Nah, itu kami tidak mau eksplor. Kenapa tuh bang? Pertama, kenapa saya tidak mau mengambil makam atau kuburan? Pertama, kita takut menyinggung orang-orang yang keluarganya yang ada di makam di situ gitu kan. Satu. Yang kedua, yang namanya kuburan pasti angker gitu. Buat apa lagi kita ekspor? Ibaratnya peristirahatan terakhir gitu kan. Buat apa sih kita orang yang sudah meninggal kita masih kita ganggu gitu kan. Ya, yang kedua adalah tempat-tempat sakral atau yang dikeramatkan oleh orang-orang sekitar. Nah, kayak gunung, kayak makam atau petilasan seperti itu. Kita tidak mau karena kita takut menyinggung soal kebudayaan, kepercayaan suatu adat istiadat di daerah tertentu. Karena emang tidak bisa dilepaskan antara goib dan kebudayaan yang di Indonesia seperti di Indonesia ini gitu kan. Karena di Indonesia itu antara goib dengan kebudayaan itu menyatu. Dan juga kita juga ada tempat juga yang misalkan bekas tragedi, anggaplah pembunuhan, tapi pembunuhan yang kayak waktu itu kita sempet ya, yang kita survei untuk rumah Sabrina waktu itu kan. Kita kan sempat berdiskusi gitu. Yang kita takutkan adalah kita bikin konten ini tidak semata-mata untuk traffic doang gitu. Oke lah, memang tujuannya ke sana, tapi tidak dengan segala cara gitu. Karena kan kita berpikir juga gitu untuk psikisnya keluarganya yang ditinggalkan itu seperti apa gitu kan. Karena yang kita dengar juga alasan salah satu keluarganya pindah juga karena hal itu gitu. Dan ada beberapa tempat lain yang memiliki kasus yang sama kita tidak kunjungi karena kita takut adalah untuk menyinggung seseorang atau menyinggung keluarga juga gitu kan. Terus ini bang, kita ada pertanyaan terakhir. Menurut abang berdua, selama kita syuting nih kan kita ada beberapa yang udah diupload, ada beberapa yang belum gitu kan. Masih proses gitu kan. Menurut kalian berdua dari segi spiritualis, dari segi energi makhluk gaib di satu tempat gitu kan, mana yang paling parah gitu? Gedung Wingit ya? Iya. Kenapa? Ya nanti saksikan aja. Di situ ada pertarungan sengit antar saya dan siluman ular. Iya. Dan saya mau kasih satu spoiler gini. Kalau misalkan kita datang ke tempat horor, tempat angker misalnya dibilang, itu tuh selalu ada penunggu yang bisa dikategorikan penunggu baik dan penunggu jahat. Tetapi di Wingit itu semuanya adalah penunggu jahat. Jadi kalau mau tahu, saksikan ya episode kita di Wingit ya. Oke, jadi sobat misteri ini kalau ada yang penasaran sama misteri Gedung Wingit, tunggu konten selanjutnya nih ya. Tunggu ya. Jangan sampai kelewatan. Dan buat sobat misteri juga yang mungkin
ada hal yang ingin ditanyakan tentang hal gaib juga, atau mungkin tadi kita sudah sempat singgung yang untuk rekomendasi tempat gitu kan, kita bisa komen di channel YouTube menanyakan soal apapun, tentang hal gaib, tentang apa. Nah, ibarat nanti kita akan tampung semuanya dan kita akan bahas lagi di ngobrol-ngobrol santai bersama kru TMM di part 2. Oke, stay tune di channel kami di Telisik Misteri Malam. Oke, sobat misteri jangan lupa nih di like, di komen, di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.